Swastiastu. Sobat Padma yang berbahagia, senang sekali kali ini saya, Niluh Hernawati, berjumpa dengan Anda dalam Padma Podcast. Jadi sahabat Padma, Padma Podcast ini adalah persembahan agama dalam media audio visual. Sudah hadir di sini bersama saya narasumber yang cantik yang merupakan penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Biar tidak salah, saya bacakan secara lengkap nama beliau. I Gusti Agung Istri Purwati Estos M. Phil.H. Iya, Om Swastiastu Ibu, Swastiastu. Sehat selalu. Astungkare, Astungkare. Dari wajah sudah senyum ceria, sehat ya. Ibu kita sering panggilan kesayangannya adalah beliau Bu Gungti. Jadi kali ini kita akan panggil Bu Gungti. Bu Gungti, apa kabar? Baik-baik. Sehat selalu. Tadi udah Astungkare sehat. Iya. Iya, kali ini kita ngobrol tentang kebaikan, dan kebaikan ini sering sekali dilupakan. Iya. Iya, Bu Gungti, tentang kebaikan ini sendiri, apa sih sebenarnya kebaikan itu menurut Bu Gungti? Silahkan. Iya. Kebaikan itu sebenarnya relatif ya. Kebaikan itu ada untuk diri sendiri, ya, kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk seseorang, kebaikan untuk bersama, maupun untuk lingkungan. Nah, sekarang kebaikan yang mana yang akan diambil? Apakah hanya untuk diri sendiri, ataukah hanya untuk seseorang, ataukah untuk kebersamaan? Nah, itulah. Jadi sudut pandang seseorang tentang kebaikan itu pasti berbeda-beda. Betul. Kebaikan itu ibaratkan sebuah bola. Ya, bisa bola yang bergambar, nah, seperti global. Iya. Kalau orang melihat dari barat, mungkin beda. Ya beda. Bali itu ada di utara, di timur, kan gitu. Kalau melihat dari selatan, mungkin berada di utara. Jadi kebaikan itu relatif, tergantung orang yang menerima dan tergantung pengaruhnya terhadap lingkungan. Begitu. Iya. Iya, seringkali kalau kebaikan, kalau kita judulnya tema hari ini 10 kebaikan akan terlupakan dengan satu kesalahan. Bisa jadi 100 kebaikan pun bisa hilang dengan satu kesalahan ya Bu Gung ya. Apa nggak rugi? Kalau menurut Bu Gung, kenapa kita harus berbuat baik? Kalau endingnya satu kesalahan kecil saja bisa melupakan semua kebaikan itu. Iya, begini. Kita kembali kepada karma ya. Seseorang hidup ke dunia ini harus berkarma. Apakah dia berkarma baik atau karma buruk? Tapi intinya kita ke dunia ini kan harus memperbaiki karma buruk kita dengan berbuat karma baik, kan gitu. Jadi sebenarnya kita berbuat baik itu sama dengan berkarma baik. Apakah itu untuk orang lain atau untuk diri sendiri? Sebenarnya dalam Bhagavad Gita juga disebutkan, kalau kita berkarma, jangan mengharapkan hasil. Apakah orang memandang kita itu, kebaikan kita itu dianggap jelek? Kalau kita sudah tulus menyerahkan karma kita, kebaikan kita itu kepada Tuhan, maka baiklah yang akan kita hasilkan. Tetapi, apakah kita rugi kalau kita berbuat baik tapi orang memandang dengan sebelah mata begitu, anggap ya begitu ya? Sebenarnya tidak. Karena apa? Sedikit pun kebaikan kita itu akan tercatat pahalanya di alam sana. Ada maknanya. Ada maknanya. Jadi walaupun orang tidak bisa menghargai kita, tetapi Tuhan akan tetap menghargai. Sudah ada catatan khusus ya Bu? Sudah ada. Kita masing-masing sudah memiliki sang surat mau yang mencatat begitu. Jadi kebaikan itu sebenarnya untuk menolong diri kita sendiri. Sekarang kita menolong seseorang, katakanlah saya menolong Erna, tapi Erna lupa dengan saya, tidak berterima kasih dengan saya tidak apa-apa. Karena apa? Suatu saat Tuhan akan memberikan pertolongan juga pada saya, walaupun tanpa melalui Erna. Iya. Jadi Tuhan tetap mencatat kebaikan kita itu, dan Tuhan akan mengembalikan kebaikan kita itu di saat dan waktu yang tepat dengan proporsi jumlah yang tepat juga.
Betul. Mungkin kalau kita memberikan kebaikan itu dengan tulus dan itu bermanfaat besar bagi Erna, efeknya yang akan kembali kepada kita itu seperti gelombang tsunami, semakin lama semakin besar gitu. Jadi itulah fungsi kebaikan itu, jangan kita melihat hasilnya sekarang, tapi lihat hasilnya ke depan. Iya, tetaplah melakukan kebaikan, walaupun hal kecil, walaupun terlihat sia-sia. Iya. Terlihat sia-sia, tapi sebenarnya tidak ada yang sia-sia dengan kebaikan, Ibu ya. Sedikit saja kebaikan kita akan mendapatkan pahala. Demikian juga sebaliknya, sedikit saja kita berbuat buruk itu sudah tercatat. Baru di pikiran saja. Iya. Sudah langsung ada catatan. Sudah ada langsung catatan. Iya. Gitu. Baik Bu Gung, kalau begitu tetap melakukan perbuatan baik. Tapi yang namanya manusia Bu Gung, kita sudah berbuat baik kita. Kemudian tidak dihargai, terima kasih pun lupa diucapkan. Pasti ada perasaan kesal. Bagaimana tipsnya Bu Gung? Begini. Biar kita tetap bisa berbuat baik, ya paling tidak meminimalisirlah rasa kesel itu. Begini. Tujuan dasar kita berbuat baik apa? Itu dulu. Ya. Kalau seseorang mau menolong orang lain itu, apakah dasarnya pamrih atau ikhlas? Kalau dia dasarnya pamrih, pasti akan sedih ketika tidak mendapat balasan. Tapi kalau dia ikhlas, dia tidak akan pernah menyesal. Iya. Dan dia menyadari bahwa saya berbuat baik ini untuk menolong diri saya juga. Itu poinnya. Itu poin. Contoh, seperti halnya seorang ibu berbuat baik pada anaknya, tapi anaknya tidak pernah menghargai. Tapi orang tua tidak pernah memperhitungkan mau anaknya menghargai apa tidak, tetap dia berbuat baik pada anaknya. Karena apa? Seorang ibu itu akan ikhlas melakukan apa saja untuk anaknya. Berbeda kalau kita berbuat baik sama kekasih gitu misalnya, tidak dibalas kita marah-marah, iya kan? Karena ada pamrih. Ada itulah. Nunggu balasan lah ceritanya. Nunggu balasan gitu. Nah, jadi bagaimana kita mengubah perbuatan baik kita ini supaya menjadi ikhlas, dan kalau kita sudah ikhlas maka itulah iatnya. Iya. Gitu. Ikhlas. Ikhlas. Tidak ada yang sia-sia dalam kebaikan. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita sudah menjadikan perbuatan baik kita itu sebagai iatnya, maka Tuhanlah yang akan membalas. Tidak perlu kita menunggu balasan dari orang lain. Iya. Tuhan pasti akan membalas di saat yang tepat. Pertemuan karmanya pasti manis nanti ya. Pasti manis. Baik, tadi kalau itu kita yang melakukan kebaikan. Ya. Kalau semisal kita menerima kebaikan, ya. Bagaimana menurut Bu Gung? Seseorang ketika memberikan sesuatu, kita harus membalasnya juga. Kalau orang berbuat baik pada kita, kita sebaiknya memberikan kebaikan lebih dari itu, supaya kita tidak berhutang. Iya. Karena apa? Ini karma ini akan terus berjalan. Saya berbuat baik pada Erna, suatu saat Erna juga harus membalas berbuat baik pada saya. Mau tidak mau, senang tidak senang. Begitu. Karena ini harus dijalani karma itu. Diingat lah ya. Harus diingat, walaupun Kak Erna tidak ingat, tapi karma itu ingat. Dan itu harus kembali. Entah dengan cara apa, Erna harus membalas. Begitu. Iya, baik. Kita sudah membahas nanti dari kebaikan. Kemudian, apa yang kita lakukan agar kita tetap bisa baik ya Bu Gung ya? Ya. Mungkin ada lagi hal yang mau Ibu Gung sampaikan? Begini, kadang-kadang orang banyak, sebagian besar nih, orang sudah memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Artinya dia berbuat baik, selalu berbuat baik, tapi ketika dia melakukan satu kesalahan, semua orang mencemooh, semua orang menjustis dia, ya. Nah, di sini seseorang itu bisa terpuruk. Dia sedih, putus asa. Kenapa sia-sia saya melakukan kebaikan sekian lama? Terus dengan satu kesalahan saya, semua orang sudah mencemooh saya, semua orang memusuhi dan menjauhi saya. Nah, ini tidak terlepas bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita, sedih kita ini dengan perilaku yang seperti itu. Kembali kepada karma. Ketika kita sudah berbuat baik dan satu kesalahan kita sudah mendapatkan balasan perbuatan buruk kita itu, kita harus berterima kasih. Hutangnya lunas satu. Iya, artinya apa? Kesalahan kita itu sudah sudah terbayar. Okay. Jadi tidak perlu lagi kita berhutang.
Karena apa? Dosa-dosa kita atas perbuatan buruk kita itu sudah dibayar lunas dengan cemoohan, dengan caci maki mungkin, ya, dengan justice orang yang hukuman-hukuman yang diberikan orang baik secara mental, spiritual atau apalah itu. Nah, berterima kasih. Berarti saya sudah tidak ada hutang karma lagi. Dan dengan kebaikan-kebaikan kita itu, emas akan tetap menjadi emas. Dimanapun dia akan bersinar, walaupun dia itu ditutupi dengan lumpur, suatu saat lumpur itu hilang, dia akan kembali bersinar. Kelihatan emasnya dan masih murni. Jadi tetaplah pada jati dirimu untuk selalu berbuat baik. Baik, ya. Kita sudah bahas lumayan banyak, mungkin nanti kita akan bahas di segmen-segmen yang lain, karena memang kalau kita berbicara tentang kebaikan ini luas sekali, kasus per kasus akan berbeda cara penanganannya, Bu Gung ya. Mungkin di terakhir Bu Gung ada statement? Ya, begini, kodrat kita sebagai manusia adalah makhluk yang bisa ada yang memiliki WWK, tahu membedakan mana baik mana buruk. Kita diberikan ajaran agama oleh Ide Sang Hyang Widi, oleh para maharesi, menuntun kita untuk selalu berbuat baik. Tujuannya apa? Untuk mencapai mokstartem jagadita, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu tetaplah kita berbuat baik apapun yang terjadi, karena pada dasarnya kita semua adalah baik. Kenapa begitu? Karena ada Atman yang ada di dalam diri kita, yaitu sinar suci Ide Sang Hyang Widi yang bersifat baik. Oleh karena itu, dengan kita berbuat baik, maka Atman yang ada di dalam diri kita akan semakin bersinar, dan itu akan menerangi jalan kita ke depan. Itu yang saya harapkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak Bu Gung. Nanti di segmen-segmen berikutnya kita tunggu juga berbagi dari Bu Gung. Terima kasih banyak, dan Sobat Padma yang terkasih, yang tersayang, kita akan berjumpa lagi di segmen-segmen berikutnya. Untuk kali ini kita akan tutup, dan terima kasih banyak sudah menonton channel kami, Padma Podcast kami. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan puja Pramu Santi. Om Santi 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 Om.